Ini yang perlu kita tahu, teman-teman sekalian. China sudah mengakumulasi kekuatan militer, perdagangan, keuangan, ICT, teknologi antariksa. Nah, dari konstruksi seperti ini, maka cerita tentang One World Governance, OWG, apa yang disebut dengan tata pemerintahan tunggal dunia, pada hakikatnya adalah New World Order, tatanan dunia baru. Dan itu tunggal. Bagaimana dengan Rusia? Nah, Rusia ngambil jarak. Bagaimana dengan Iran? Iran ngambil jarak. Jadi artinya dalam konstruksi kayak gini muncul pertanyaan, Cina ini sesungguhnya sedang bersaing atau sedang berteman dengan Amerika. Ini yang perlu kita pahami, bahwa situasi ke depan tidak makin mudah. Jadi kalau kita baca Daniel S. Tulin yang menulis tentang hal ini, kita akan mendapat pemahaman bahwa sesungguhnya ketika mereka menyebut greedy is good, ketemu dengan istilah tadi, bagaimana Financial Crisis Inquiry Commission mendapat akar masalah dari situasi global dunia disebabkan oleh moral hazard posisinya. Nah, tidak selesai sampai di situ, mereka melakukan apa yang disebut dengan Black Monday, 24 Agustus 2015. Mereka memukul Cina, mereka memukul Rusia. Tapi ini pun yang terpukul sesungguhnya Rusia, bukan yang namanya Cina. Nilai tukar Cina tidak jatuh, yang terjadi adalah justru sekedar berkurangnya cadangan devisa Cina, tetapi surat-surat utang Amerika tetap mereka pegang dengan baik posisinya. Sebaliknya, Rusia terpukul karena Black Monday posisinya, terbukti dengan terkuncinya transaksi merchant to merchant karena di-lock-nya, dikuncinya penggunaan Visa dan Master, dan Rusia menyadari betapa pentingnya payment system, sistem pembayaran mereka kendalikan sendiri. Saya ulang, betapa pentingnya sistem pembayaran mereka kendalikan sendiri. Artinya mereka kendalikan sendiri negara. Jadi tidak boleh namanya sebuah sistem, satu sistem pembayaran diserahkan kepada swasta. Karena sebuah sistem pembayaran diserahkan kepada swasta akan mengakibatkan kedaulatan negara di bidang sistem pembayaran akan bergeser ke swasta. Nanti akan terpengaruh di sini di Indonesia. Bagaimana kita lihat di Indonesia tidak demikian rupa. Tapi Indonesia berani diserahkan kepada pihak ketiga sistem pembayarannya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah bicara seperti ini, berarti Cina sudah mengakumulasi kekuatannya bukan hanya pada kekuatan ekonomi. Cina sudah mengakumulasi kekuatan militer, Cina sudah berbasis nuklir maupun tenaga manusia maupun peralatan lain posisinya. Cina sudah mengakumulasi kekuatan perdagangan, Cina sudah mengakumulasi kekuatan keuangan. Yang paling menarik, Cina juga sudah mengakumulasi kekuatan ICT. Dan yang terakhir yang mereka mengakui makin sempitnya kesenjangan teknologi itu dalam teknologi antariksa. Jadi artinya dalam konstruksi kayak gini muncul pertanyaan, Cina ini sesungguhnya sedang bersaing atau sedang berteman dengan Amerika. Kalau begitu ceritanya, maka sebenarnya bagaimana konstruksi berpikirnya dari situasi yang ada? Apakah ini kapitalisme korporasi atau apakah ini kapitalisme negara? Nah, kalau dibilang kapitalisme negara itu berarti BUMN ceritanya. Nah, sampai di sini kita ngelihat ternyata selama krisis keuangan global sampai dengan hari ini, Cina yang digembar-gemborkan ekonomiknya bakal ambruk, Cina yang digembar-gemborkan perekonomiannya bubble, penuh dengan gelembung, Cina yang digembar-gemborkan bakal berantakan karena gagal merespon pertumbuhan kemiskinan, Cina yang digembar-gemborkan dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, itu ternyata bisa bertahan. Bahkan dalam situasi global pandemi ini yang mereka rancang, yang dirancang itu, Cina tetap punya pertumbuhan ekonomi yang positif, gitu posisinya. Dan dalam konstruksi vaksin misalnya, walaupun Cina sudah menghasilkan Sinovac dan Sinopharm, Cina tetap berani mengimpor. Nah, ini mengejutkan. Apakah memang Cina sungguh-sungguh tidak mampu membuat vaksin? Atau Cina sesungguhnya sedang mengumumkan kepada dunia, kalau pakai bahasa lain, ini menunjukkan bahwa corporate capitalism yang dibangun di Barat, sesungguhnya bergandeng tangan dengan state capitalism yang ada di Cina. Jadi kita tidak bisa murni menyatakan bahwa ini sudah terjadi persaingan tajam antara Cina dengan Barat. Tidak, belum tentu. Karena baik corporate capitalism maupun state capitalism pada hakikatnya adalah sebuah sistem fasis. Nah, kalau pada hakikatnya sistem fasis berarti mereka sesungguhnya sedang kerjasama, bukan sedang bersaing. Nah, dari konstruksi seperti ini, maka cerita tentang One World Governance, OWG, pada hakikatnya adalah apa yang disebut dengan tata pemerintahan tunggal dunia,
Pada hakikatnya adalah New World Order, tatanan dunia baru. Dan itu tunggal. Jadi ada nanti motifnya adalah bagaimana sesungguhnya dunia diatur oleh satu sistem pemerintahan tunggal yang berbasis di Washington. Maka muncul pertanyaan, Cinanya gimana? Menurut saya Cinanya kerjasama. Cuma bagi-bagi wilayah. Cina di wilayah mana, kemudian Barat di wilayah mana. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan Rusia? Nah, Rusia ngambil jarak. Bagaimana dengan Iran? Iran ngambil jarak. Di sana, seperti diakui dalam National Defense Strategy of US, sesungguhnya yang dihadapi oleh Barat adalah 4 negara. Pada tahun 97 itu mereka ngakui ada 7. Ada Korea Utara posisinya, ada Iran, ada Irak, ada Libya, ada Syria, ada Rusia, ada Cina. Nah, setelah yang namanya Libya, Syria, Irak kena, berarti cuma tinggal 4. Cuma tinggal Korea Utara posisinya, Iran, Rusia, dan China. Nah, ketika Cinanya bergandeng tangan dalam bentuk fasisme, berarti cuma tinggal Rusia bersama Iran posisinya dan Korea Utara. Nah, ketika kita tahu bahwa akan ada kecenderungan kerjasama yang erat antara Rusia dan Iran, ini berarti pertarungannya bukan cuma sekedar pada pertarungan banyak-banyakan senjata nuklir. Nah, karena itu kata kuncinya ada soal teknologi maju dalam perindustrian pertahanan. Nah, dari konstruksi seperti ini, kita tinggal pilih sekarang. Kita mau seperti apa? Ini yang perlu kita tahu, teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita pahami bahwa situasi ke depan tidak makin mudah.